Baik. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan dalam pemahaman. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Muyassar jilid yang ketiga. Kita masih pembahasan maf'ul bih ya. Silakan dibuka di halaman 51. Kita akan lanjutkan membahas tentang topik yang baru, masih di pembahasan maf'ul bih, yaitu topik ya yang berjudul hukmu taqdimil maf'ul bih wa ta'khirihi. Hukum mendahulukan objek dan mengakhirkannya. Ya. Kita baca qalam alif rahimahullahu taala, innal asla fil maf'uli an yata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'ili. Hukum asal dari objek itu ditaruh di akhir terhadap fi'il dan fa'ilnya. Waqad yataqaddama 'alal fa'ili aw 'alal fi'li wal fa'ili ma'an. Tapi terkadang qad bertemu fi'il mudhari yataqaddama, maka qad bermakna litaqlil. Terkadang maf'ul bi itu didahulukan dari fa'ilnya, atau maf'ul bi itu didahulukan dari fi'il plus fa'ilnya secara sekaligus. Ma'an ya, secara bersama-sama. Nahu contohnya wa warasa Sulaimanu Dauda. Wa warasa Sulaimanu Dauda. Di sini ini kondisi normal ya. Wa warasa Sulaimanu Dauda, karena warasa sebagai fi'il madhi, kemudian Sulaimanu sebagai fa'il, subjek, Dauda sebagai objek atau maf'ul bih. Nah, ini kondisi yang normal. Nah, Sulaiman mewariskan Daud. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Nah, ini sudah dibalik, ditukar antara fa'il dengan maf'ul bihnya. Namun fi'ilnya masih urutan pertama. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu, Rabbnya Ibrahim telah mengujinya. Kemudian yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, ini ditukar, objeknya taruh di depan, maf'ul bihnya taruh di awal, kemudian fi'il fa'ilnya taruh di belakang, diakhirkan. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka di sini adalah maf'ul bih, dia dhamir nasab munfasil namanya. Dia dhamir nasab sebagai maf'ul bih, dia munfasil yang terpisah dari fi'ilnya. Hanya kepada Mula kami beribadah, hanya kepada Mula kami mohon pertolongan. Dan fungsi dari takdimu al-maf'ul bih ini tujuannya adalah untuk memberikan makna lil hasr ya, makna pembatasan, sehingga ada terjemahan hanya gitu. Karena sebenarnya kalau sekedar dibaca normal, itu bisa saja kita baca na'buduka wa nasta'inuka, itu juga bisa. Ya, tapi artinya berbeda. Kalau na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah, wa nasta'inuka, dan kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Akan tapi tidak memastikan, tidak berkonsekuensi untuk tidak berbuat syirik. Ya, tidak menyekutukan Allah. Karena tidak ada terjemahan hasar, pembatasan. Hanya. Gimana caranya? Ditukar posisinya biar menghasilkan makna lil hasar, pembatasan. Taib ya. Sehingga ada terjemahan hanya kepada Mula kami beribadah dan hanya kepada Mula kami memohon pertolongan. Taib itu fungsi dari taqdimul maf'ul bih. Ya, sekarang kita bahas. Ada yang sifatnya jawaz, ada yang sifatnya wajib. Ada yang jawaz artinya boleh ditukar, boleh tidak posisinya. Ada yang wajib ditukar selama-lamanya, harus seperti itu. Tidak boleh dikembalikan seperti semula. Kita bahas yang jawaz terlebih dahulu. Wajib taqdimil maf'ul bih wa ta'khirihi, bolehnya mendahulukan objek
dan mengakhirkannya, ya. Kapan? Wa yajuzu taqdimul maf'uli bih 'alal fa'ili wa ta'khirihi, ya, wa ta'khiruhu anhu fi nahwi, bolehnya mendahulukan objek taruh di depan setelah fa'ilnya dan mengakhirkannya. Contohnya adalah sa'alan nabiyyu rajula. Ini yang mengakhirkannya. Nah, sa'alan nabiyya rajulun. Ini yang takdim, mengedepankan khabar dulu daripada fa'il. Dan dua-duanya boleh, kan sifatnya jawaz, ya. Sifatnya apa? Jawaz. Baik. Nabi bertanya kepada seorang laki-laki, ya, sa'alan nabi ya rajulan. Adapun yang kedua, sa'alan nabi ya rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada nabi. Baik, ya. Insyaallah ini mudah dipahami. Dia boleh ditaruh di depan, boleh di kondisi normal, ya, taruh di akhir. Baik. Sekarang kita bahas yang wajib. Wujubu taqdimi ahadihima 'alal akhari. Ya, 'alal akhari atau 'alal akhir, ya. Wajib mendahulukan salah satunya 'alal akhir atau 'alal akhir di antara yang lain, dari yang lain. Yang pertama, kondisi pertama, ini wajib, ya. Wajib mendahulukan objek, ya. Fayajibu ta'khirul maf'uli bih. Al-maf'ul di sini maksudnya objek, maf'ul bih, ya, maksudnya. Fayajibu ta'khirul maf'uli 'anil fa'ili fi ma ya'ti. Wajibnya mengakhirkan objek dari fa'ilnya, dari subjeknya sebagai berikut kondisi-kondisinya. Yang pertama, idza khasyal iltibasu wal wuqu'u fi syakki. Ya, tujuannya ketika apa kondisinya? Ketika dikhawatirkan iltibas, yaitu kerancuan, bikin orang bingung, ya, sehingga harus didahulukan objeknya. Wal wuqu'u fi syakki, ya, terjatuh ke dalam keraguan-raguan. Jadi sama aja intinya, yang satu rancu, yang satu ragu. Nah, sehingga harus ditaruh di depan objeknya, maf'ul bihnya. Baik, ya, kita lihat contohnya. Ya, contohnya adalah apa ini? Ya, kita mau baca apa? Mau dibaca alama juga boleh. Ya, alama Musa Isa akrama ibnai akhi. Kita mengartikan apa? Alama Musa Isa, kalau misalnya ini sudah kondisi di takdim, berarti Musa sebagai objek, ya, Isa sebagai subjeknya. Nah, ini kan rancu, ya. Ini kan bikin rancu nih. Musa dengan Isa nggak ada bedanya. Bentuk akhirannya sama, sama-sama isim maksur, akhirannya juga huruf cacat, ya. Sehingga membingungkan. Ini sebenarnya objeknya mana, subjeknya mana. Sudah taruh depan aja, ya. Objeknya taruh di depan, sehingga Musa itu adalah objeknya, sedangkan Isa adalah, ya. Ini wajib apa? Oh, ini wajib takhir, ya. Oh, tayyib. Ini wajib takhir, bukan takdim. Coba kita baca lagi. Wajibu takhirul maf'ul 'anil fa'il fi ma yati. Ini diakhirkan objeknya dari subjeknya, berarti Musa sebagai subjek, Isa sebagai objek. Musa telah mengajarkan Isa. Kalau mau dibaca alama, mengajarkan. Kalau dibaca alima, mengenal, ya, atau mengetahui. Musa mengenal atau mengetahui tentang Isa. Baik. Kemudian contoh kedua, akroma, berarti ibni sebagai fa'il, akhi sebagai maf'ul atau maf'ul bih, objek. Sehingga anakku memuliakan saudara lelaki aku. Ya. Ibni, anakku memuliakan saudara lelakiku. Baik.
Nah, ini untuk menghindari iltibas tadi, ya maka diakhirkan saja objeknya. Kondisi normal ya. Baik, kita baca lagi kemudian contoh ke kondisi kedua. An yakunal fa'ilu wal maf'ulu dhamiraini. Jika subjek dan objeknya itu berupa domir, dua-duanya domir, maka kembalikan ke kondisi normal, fa'ilnya dulu, baru kemudian maf'ul bihnya. Contohnya apa? Apa di sini? Akram tuhu ya. Akram tuhu. Berarti tu-nya itu fa'il, hu-nya itu maf'ul bih. Aku memuliakannya. Sa'al tuka sama aku bertanya kepada kamu. Ya, maka tu-nya itu fa'il, ka-nya, kafnya maf'ul bih. Jelas ya? Ini kondisi normal sebenarnya. Nah, sekarang yang tidak normal, kondisi mendahulukan objek daripada subjek. Asal yang kedua, fayajibu taqdimul maf'uli 'anil fa'il. Nah, ini kondisi yang kita tunggu-tunggu ya. Yaitu wajibnya mendahulukan objek daripada subjeknya. Kondisi apa saja kita baca? Idza tasala bil fa'ili dhamirun ya'udu ilal maf'uli. Syaratnya dikasih syarat. Wajibnya mendahulukan objek daripada subjeknya ketika apa? Ketika pada subjeknya tersambung domir yang kembali kepada objeknya di kata sebelumnya. Contoh, akrama Sa'idun gulamuhu. Nah, Sa'id sebagai maf'ul bih, gulam sebagai fa'il. Nah, gulamnya dia fa'il bersambung dengan domir hu yang kembalinya ke maf'ul bihnya itu ke Sa'id. Ini wajib. Kalau redaksi seperti ini wajib didepankan maf'ul bihnya atau objeknya. Contoh kedua, wa idza btala Ibrahim rabbuhu, sama. Ya, rabbu sebagai fa'il dari ibtala, Rabbnya menguji Ibrahim. Ke Ibrahim sebagai maf'ulun bih ditaruh di depan wajib, dan rabbuhunya ada domirhunya kembali ke lafaz Ibrahim. Berikutnya yaumun yauma ya. Yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratahum. Ini di surat ini ya, ada di ayat Quran surat Ghafir ayat 52. Kita baca ulang. Yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ya, ditukarnya. Ma'ziratu itu sebagai fa'ilnya, kemudian az-zalimin sebagai maf'ul bihnya. Terjemahnya apa? Pada hari yang tidak berguna lagi bagi orang-orang zalim. Apanya? Permintaan maafnya. Permintaan maaf, uzur, ma'zirah itu uzur, permintaan maaf orang yang zalim tidak bermanfaat lagi pada hari tersebut, pada hari kiamat berarti ya, hari akhir. Tapi di sini lihat az-zalimina sebagai maf'ul bi wajib taruh di depan karena fa'ilnya ma'ziratu ditempeli domir, yang domirnya kembali ke humnya, kembali ke az-zalimin, ke maf'ul bihnya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang fa'u tidak menggunakan tanda taknis, misalnya tanfa'u gitu. Karena kan fa'ilnya adalah ma'zirah. Ma'zirah itu mu'annas, ada tak marbutohnya. Kira-kira kenapa? Karena fa'ilnya bukanlah mu'annas hakiki ya. Jadi yang berefek harus punya tanda taknis, tanda perempuan pada fi'il itu hanya ketika fa'ilnya mu'annas hakiki, bukan mu'annas majazi. Apa itu mu'annas hakiki dan majazi? Mu'annas hakiki adalah benar-benar nama perempuan, ya, benar-benar nama perempuan. Mu'annas yang benar-benar mu'annas sejatinya. Taib. Kalau benar-benar nama perempuan, misalnya Zaina, maka ya sudah, berarti dibaca tanfa'u, harus ya. Taib, itu syarat pertama.
Syarat kedua harus terletak langsung setelah fiilnya, nggak ada terpisah. Kalau terpisah maka akan semakin lemah efek taknisnya, muannasnya. Baik ya. Nah, itu harus dipenuhi nama perempuan hakiki, nama perempuan sejati, dan harus bersebelahan langsung antara fiil dan fa'ilnya. Ini kan dua-duanya terbatalkan. Pertama, ma'zirah itu bukan nama perempuan. Yang kedua ini terpisah ya, tidak langsung. Sehingga lebih lemah lagi pengaruhnya, tanda taknisnya. Gitu. Baik ya. Kemudian apakah ada lagi poinnya? Kita lihat bawahnya. Nah, sekarang wajib mendahulukan salah satu dari keduanya. Ya, kita baca dulu. Idza kana ahaduhuma dhamiran muttasilan wal akhiru isman zahiran fayajibu taqdimu dhamir minhuma. Fayajibu taqdimu dhamiri minhuma. Jika salah satunya merupakan dhamir yang muttasil. Dhamir muttasil dan yang lain merupakan isim zahir, maka wajib mendahulukan dhamir dari keduanya. Ini ketika mendahulukan salah satunya ya. Ingat dahulukan yang domir terlebih dahulu. Ya, contohnya apa ini? Fayuqaddimul fa'ila. Nah, di sini mendahulukan fa'il ketika fa'ilnya berupa domir. Contohnya akramtu aliyan. Aku memuliakan Ali, maka karena fa'ilnya berupa domir yaitu tu, berarti ya udah fa'il duluan. Gitu. Wa yuqaddimul maf'ula, yang kedua mendahulukan objek. Karena objeknya yang pakai maf'ul bi, yang pakai domir apa? Maf'ul bi-nya pakai domir, akramani aliyun, Ali memuliakan. Dan itulah yang sering kita ucapkan dalam kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat doa apa? Jazakallahu khairan. Ya, itu juga sama. Jazaka, kafnya itu kan maf'ul bi. Karena dia domir dahulukan. Allahu jazakallahu, Allahunya fa'il. Ditukar ya. Nah, ini sifatnya harus ini. Karena dia maf'ul bihi-nya berupa dhamir, harus didahulukan. Ya. Jazakallahu khairan. Ya kan? Apalagi contohnya? Uh, bukan kalau barakallahu fik enggak ya. Barokah itu kafnya huruf asli dari fiil barokah. Ahsanallahu ilaik juga tidak, karena ahsanallahu itu langsung fa'il itu. Ahsana fiil, Allahu fa'il. Nah, contohnya apa? Itu ya paling ya yang sering kita ucapkan jazakallahu khairan itu ya objek dulu daripada subjeknya dan wajib ya. Apalagi ada pembahasan apalagi di bawahnya 3 poin membahas tentang wajibnya mendahulukan objek atas fiil dan fa'il. Ini objek benar-benar taruh di depan. Ya, coba kita baca secara singkat. Fayajibu taqdimul maf'uli 'alal fi'li wal fa'ili ma'an fima ya'ti. Wajibnya mendahulukan objek benar-benar di awal kalimat, mendahului kata kerja dan subjeknya. Pertama an yakuna isma syartin. Ya, objeknya harus berupa isim syarat. Contohnya pada firman Allah waman. Ya, ini surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat 33. Allah Ta'ala berfirman waman yudlilillahu famalahu min had. Ya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Wa man yudlilillahu ya, famalahu min had. Terus pembahasan isim syaratnya mana? Ada man di situ ya. Ada man. Nah, man inilah sebagai objeknya. Wa man yudlilillahu famalahu minha. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ya siapa yang disesatkan yaitu man di sini sebagai objeknya. Allah menyesatkan man gitu ya kan? Seakan-akan seperti itu. Baik. Kemudian nahu contoh lain ayyahum tukrim ukrim. Ya, maka ayya di sini sebagai objek taruh di depan maf'ul bi dia. Tukrimnya fi'il plus fa'il. Sudah jadi satu, fi'il dan plus fa'il. Ya, siapapun yang engkau muliakan dari mereka, maka aku pun memuliakannya.
Terjemahnya lebih kurang begitu. Siapapun ya yang kau muliakan atas mereka, maka aku pun memuliakannya. Maka ayat sebagai maf'ul bih taruh di depan. Kemudian berikutnya an yakuna isma istifamin. Maf'ul bihnya berupa isim istifham, kata tanya. Qaulullah ta'ala fa ayyu ayatillahi tunkiruna. Tunkiru. Fa ayya ya apa? Fa ayya ayatillahi tunkiruna. Berupa isim istifham. Mana isim istifhamnya? Ayya ayatin. Ayya ayatillahi tunkiruna. Kita cek di surat apa ini? Ayya ayatin ayatillah tunkirun. Di surat Ghafir lagi ayat 81. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Dan Allah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, maka tanda-tanda kekuasaan Allah yang manakah yang kamu ingkari? Ini ayatnya isim istifham ya, untuk bertanya eh, apa ayat-ayat Allah yang manakah gitu yang kamu ingkari, yang kalian ingkari. Maka di sini ayat sebagai maf'ul bih taruh di depan ya, dan apa tadi sifatnya wajib. Kemudian nahu contoh yang lain ya, ma fa'alta, apa yang kamu perbuat, auman akramta, siapa yang kamu muliakan, kam kitaban ishtaroita, ya, berapa kitab yang kamu beli, ya, ini semuanya bentuk pertanyaan. Maka redaksi pertanyaannya, isim istifhamnya ma, man, dan kam, ini semuanya apa? Maf'ul bih. Karena berupa isim istifham. Dan wajib taruh di depan. Baik ya, insyaallah ya, mudah insyaallah. Baik. Kemudian nomor 3, an yakuna kam au ka'aina al khobar, dia sebagai khobar ya. Contohnya itu dibaca apa? Ini kurang jelas. Al khobar ya. Contohnya kam kitabin ya, malik tu. Berapa jumlah kitab yang aku miliki ya? Wa ka'aina min qaryatin ahlaknaha. Kita artikan dulu, yaitu objeknya berupa kam atau ka'ayin ya. Itu dibacanya ka'ayin, ka'ayin. Ka'ayin min qaryah. Ka'ayin ya, bukan ka'aina. Dibacanya ka'ayin. Fa ka'ayin gitu ya. Wa ka'ayin min qaryatin ahlaknaha. Itu dapat di surat Al-Hajj ayat 45. Sebenarnya ayatnya berbunyi fa ya. Fa ka'ayin min qaryatin ahlaknaha, bukan wa tapi fa itu diganti ya, salah ya. Fa ka'ayin ya, berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya. Ya, ini juga konteks pertanyaan, bentuknya kam atau ka'ayin. Ka'ayin diartikan apa tadi? Berapa banyakkah gitu ya. Berapalah banyaknya juga boleh. Betapa banyakkah, seberapa banyakkah. Nah, lebih kurang begitu. Maka kam dengan ka'ayin ini maf'ul bih yang wajib ditaruh di depan. Tadi yang belum diartikan mana? Kam kitabin malik tu. Kita baca apa? Ya, malaka itu bisa bermakna, oh ya, malaka ya berarti malak tu. Kam kitabin malak tu, berapa jumlah kitab yang kamu punya, yang kamu miliki. Taib. Ya. Kemudian sudah ya. Yang keempat terakhir. Oh ya. An yansibahu
Eh, Jawabu amma wa laysa li jawabiha mansubun muqaddamun ghairuhu. Qaqouli ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dinasobkan sebagai jawaban dari amma, tapi bukan untuk menjawabnya. Dia mansub ditaruh di depan, eh, mansubun muqaddamun ghairuhu, daripada yang lain. Taruh di depan daripada yang lainnya. Dia mansub an yansibahu jawabu amma. Ya. Karena sebagai jawab amma, maka lafadznya dimansubkan. Contohnya pada kata al-yatima dengan as-sa'ila. Dia jawab dari amma. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Ini di surat ini ya. Ad-Duha ya. Fa ammal yatima. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Sebab itu, ya, maka al-yatimah sebagai dia mansub karena sebagai jawaban dari ma, ya. Nah, jawaban dari ma. Ini seperti ini biasa karena konteks syarat jawab syarat itu ketika menjawab syarat itu biasanya memang menasobkan. Ya, jawab syarat itu biasanya memang juga menasobkan, ya. Maka al-yatimah ini mansub gara-gara ada amma di situ, ada al-yatimah juga ada as-sailah. Maka yang seperti ini wajib ditaruh di depan objeknya. Mana fa'ilnya yaitu fala taqhar itu. Ya, ditaruh di depan ya. Terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Padahal redaksi yang normal adalah fala taqhar al yatima, gitu kan? Fala taqhar al yatima, fala tanhar as-sa'il. Ya, itu kondisi yang normal. Namun ini kondisinya ditukar ya, karena ingin mengedepankan objeknya. Dan ini wajib. Baik. Alhamdulillah indakum soal, mungkin cukup dulu jika tidak ada pertanyaan. Batasnya materinya sampai sini untuk pembahasan mendahulukan maf'ul bi dari yang lainnya. Cukup ya insyaallah ya. Baik. Ya insyaallah ini cukupkan dulu pembahasannya. Alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan maf'ul bi dari sisi takdim ya. Mendahulukan maf'ul bi di antara yang lain, ada yang sifatnya jawaz, jaiz, boleh, ada yang sifatnya wajib mengedepankannya. Soalnya sering berjalannya waktu nanti akan sering kita temukan dalam kitab-kitab ketika membaca kitab, kita akan sering menemukan kaidah-kaidah praktek dari kaidah-kaidah ini. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.